Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurfik Kemelia dari kelas 11-3. Pada video kali ini saya akan membahas bab 2 pada mapel PKN dengan judul Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada bab ini ada 4 unit yang akan kita bahas. Memasuki unit 1, ide pendiri bangsa tentang konstitusi. Apa sih konstitusi itu? Konstitusi merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Konstitusi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis merupakan aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur perihal kehidupan suatu bangsa. Konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Pada pendiri bangsa telah sepakat menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti dan fungsinya. Undang-undang dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei hingga 16 Juli 1945 oleh BPUPK. Pada persidangan kedua Undang-Undang Dasar 1945, yakni tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945, terbentuklah Panitia Hukum Dasar dengan anggota 19 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian panitia ini membentuk panitia kecil yang diketuai oleh Supomo dengan anggota yang terdiri atas Wongsonegoro, R. Rukarjo, A. Maramis, Panji Singgih, Haji Agus Salim, dan Sukiman. Untuk unit 2 tentang hubungan antar regulasi, dalam hierarki hukum konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Regulasi undang-undang tidak hanya menunjukkan adanya hierarki, tetapi juga ada relasi atau hubungan yang tidak boleh saling bertentangan dan tidak boleh terjadi tumpang tindih antar peraturan. Jika ini terjadi, akan terjadi kekacauan aturan yang menyebabkan kebingungan bagi warga negara. Pada unit 3, konsekuensi pelanggaran kesepakatan. Kesepakatan atau disebut dengan pemufakatan diartikan sebagai sikap yang menyepakati akan satu atau beberapa hal oleh satu pihak dengan pihak lain, di mana kesepakatan tersebut dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Kesepakatan juga berkorelasi dengan norma, sebab norma merupakan kesepakatan sosial. Usia normal dapat panjang, dapat pula pendek. Terkadang norma menyesuaikan perkembangan zaman. Oleh karena itu, aturan main dalam norma dapat berubah setiap saat. Lalu, apa perbedaan norma dengan kesepakatan? Norma adalah sebuah kesepakatan yang dibangun oleh masyarakat, sedangkan kesepakatan dibuat melalui beberapa cara, melewati beberapa pertemuan dan diskusi yang mendalam, serta melibatkan banyak orang dengan segala kepentingannya. Norma itu harus ditaati. Apabila ada yang melanggar norma, maka harus siap menerima konsekuensinya. Konsekuensi bukan hanya terhadap pelaku pelanggaran, tetapi juga dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Seperti halnya tawuran, sudah tentu ada kesepakatan umum bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan. Secara lahir, banyak yang harus dirawat di rumah sakit akibat tawuran, bahkan ada yang harus sampai dikebumikan. Keluarga kehilangan dan diliputi duka lara. Selain itu juga dapat menimbulkan sentimen dalam masyarakat yang berkepanjangan. Misalnya kasus seks bebas. Secara pribadi, seks bebas memberikan ruang penyaluran hasrat dan keinginan, tetapi seks bebas juga sekaligus merupakan tindakan melanggar terhadap hak orang lain. Memasuki unit terakhir, studi kasus pelanggaran norma dan regulasi. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada sebelumnya, norma merupakan kesepakatan dari berbagai pihak
Karena itu kita harus terima dan patuh meskipun kita bukanlah orang yang terlibat langsung dalam proses pengambilan kesepakatan tersebut. Nah, pertanyaannya bagaimana jika ada seorang warga masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap hasil kesepakatan tentang norma? Pelanggaran tersebut misalnya melakukan tindakan korupsi, penyalahgunaan narkoba, melakukan tawuran, serta melakukan seks bebas, atau perbuatan lainnya yang dilarang oleh norma. Tentu segala perbuatan melanggar norma yang telah disepakati akan ada konsekuensi atau akibatnya. Contohnya, ketika seorang warga masyarakat melanggar kesepakatan yang diatur oleh norma agama, dia akan mendapatkan konsekuensi atau akibat yang diatur oleh ajaran tersebut. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.